Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para jemaah dan hadirin sekalian yang menyaksikan tayangan di channel YouTube kami, Majelis Zikir Ma'rifatullah, yang mana pada kesempatan kali ini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Khalifah Muhammad Suhadi Al-Waliyuddin, yang pada kesempatan ini mengajak bersama-sama kita mendalami ilmu amal ibadah yang akan kita sama-sama mujakarah dengan guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi yang berasal dari Pasaman Timur, Sumatera Barat, yang mana pada saat ini beliau berkenan hadir dan kebetulan ada langkah dari Allah sehingga kita bisa bersama-sama mendalami ilmu amal ibadah dengan beliau. Selanjutnya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita telah hadir mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, dan alhamdulillah beliau pun ada kesempatan dan langkahnya untuk bermuzakarah dalam rangka mendalami ilmu amal ibadah, yang pada kesempatan ini ingin saya bertanyakan kepada beliau mengenai ibadah zikir. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Pak Khalifah. Jadi di masa-masa sekarang ini, terutama saya pribadi, untuk memahami zikir yang sebenarnya zikir, karena zikir ini kalau dikaji itu mengenal Allah. Kalau logika bicara mengenal atau mengingat Allah ini, itu sangat sulit dilakukan, karena konteks mengingat ini hanya bisa dilakukan oleh akal. Yang ingin saya pertanyakan, mewakili jemaah dan kawan-kawan sekalian, terutama yang menyaksikan channel ini, pertanyaannya adalah bagaimana halnya zikir atau mengingat dalam hakikat dan di dalam konteks yang sebenarnya. Itu yang ingin saya pertanyakan, Bu. Mohon penjelasannya, Bu. Ya, insya Allah, mudah-mudahan, alhamdulillah. Kalau dalam ibadah mengingat Allah, zikrullah, sebetulnya kita disuruh mengingat Allah. Nah, di sini ada dua versi. Pertama, ada di sisi amal, yaitu amaliyah marhalah fil jazadiyah, ilmu kalamnya bertasbih, melalui tasbih atau melalui ucapan yang bersifat alam dengan mempergunakan suara. Nah, ini namanya bertasbih. Yang dikatakan mengingat Allah itu ada ketentuan-ketentuan hakikatnya. Pertama, dawamu zikri wa ala dawamu lisan. Kalau untuk mengingatku, kata Allah, maka lupakanlah yang lain. Kita harus mampu melupakan yang lain. Nah, sekarang persoalannya, jangankan mengingat Allah, melupakan yang lain aja itu susah. Oh, gitu ya. Tapi pada prinsipnya, kalau kita sudah tahu hakikat-hakikatnya, ainal zikri wa ainal fikri,
Nah, ini kunciannya. Mengenal Allah itu berpikir sebelum berzikir, itu yang diminta. Tetapi jangan terbalik. Ai fikri ana fil zikri. Janganlah kamu berpikir dalam berzikir. Berarti tasbih ini tidak masuk ke alam zikir atau ke alam ingat. Umpamanya kita mengingat orang tua, tapi kita hitung 100. Nah, itu kan tidak mungkin. Nah, maka di sini kita harus tahu perbedaan ilmu kalam dengan ilmu rohaninya, ilmu munajatnya. Kalau zikir, dia golongannya ibadah. Kalau tasbih, itu golongannya adalah amal. Nah, di situ. Jadi kalau kita sudah tahu bahwasannya kalau kita mampu memenuhi persyaratan yang tadi, dawamu zikri wa dawamu nisan, ingatlah aku dengan melupakan yang lain. Di sini akan bersambung kepada munajat kedua, persyaratan kedua, zikrullahi wa zikrul maut. Nah, ini kalau ingin melihatku, ingin mengingatku, maka matikanlah sesuatu di dirimu. Apa yang harus dimatikan? Berarti ada batasan-batasan. Berarti yang mengingat itu dengan yang berucap itu beda. Nah, maka dikatakan, digolongkan di sini mengingat pekerjaan hati, berkata pekerjaan suara atau bibir. Nah, itu yang dikatakan bertasbihnya bibir setelah kita tahu bagaimana berzikirnya hati. Nah, kalau kita sudah mampu melaksanakan tuntutan munajat tadi, zikrullah wa zikrul maut, akhirnya akan berdampak kepada mulazamatu zikri. Nah, mulazamatu zikri itu seseorang itu akan susah melupakan Allah kalau memang itu dia mengingat Allah. Tapi kalau jatuhnya kepada ibadah, maka zikir ini dinamakan zikir ibadah. Zikrullah ini adalah bersifat sa'adiyah. Sa'adiyahnya adalah ibadah. Contohnya apa? Zikir taharoh, zikir-zikir qalbi, nah, zikir munajat, ada zikir-zikir fisifat, dilakukan semua zikir-zikir amaliyah. Nah, itu digolongkan zikir-zikir yang mencapai tingkat amaliyah menuju ibadah. Tapi kalau zikir itu sudah menghimpun ke tingkat ibadah hakikat, maka di sini kita harus tahu tingkatan zikir. Ada ismuzatnya, ada zikir fisifat. Nah, ini dikerjakan oleh kodrat-kodrat Allah yang ada pada diri kita. Nah, ini namanya adalah sifat-sifat Allah yang mampu mengingatnya sendiri. Hanya sifatnya yang mampu mengingatnya sendiri. Nah, kita harus belajar mengenali sifat-sifat Allah yang pada diri kita. Mana sifat-sifat Allah yang tidak ada di manusia, mana sifat manusia yang tidak ada pada sifat Allah. Contoh apa? Berdarah. Darah itu tidak ada sifat itu di mata Allah. Allah tidak memiliki sifat berdarah. Berpikir, Allah tidak memiliki sifat berpikir. Nah, seperti itu. Jadi sifat-sifat alam, ingin, senang, nikmat, itu tidak ada di tangan Allah. Yang ada di situ adalah antara menuju sifat-sifat Allah yang akan menuju zatnya sendiri. Nah, ini yang tingkat zikrullah, mengingat Allah. Kita mulai dari hukum rohani. Nah, kita belajar tataan rohani, begitu. Jadi tidak bisa kita memulai zikir dengan tasbih. Tasbih itu golongannya adalah alam, sifatnya adalah kalam, begitu. Oh, Pak. gitu. Ya. Kalau masih ada istilah berzikir dengan tasbih. Tasbih ini kan sebuah benda, ya. Sementara dalam ibadah itu tidak boleh ada perantara. Ya. Mohon penjelasannya, itu bagaimana hukumnya? Jadi begini, benda yang dihalalkan oleh Allah yaitu yang tidak bersekutu dengan diri. Oh, gitu. Ya, contoh yang tidak dihalalkan contohnya apa? Kembang. Kembang itu tidak ada dalam diri kita. Tongkat itu tidak ada. Keris itu tidak ada dalam diri. Itu yang dia tidak dihalalkan. Nah, itu yang dikatakan la rahabaniyah fil Islam. Nah, tidak ada perantara di dalam beribadah dalam Islam. Nah, tasbih itu tidak bersekutu. Kenapa? Yang memegang itu adalah tangan. Tangan ini
dalam ejaan Arab di sini ada angka dalam huruf Arabnya yaitu 18. Di sini di kiri kita ada 81. Nah, sama-sama 9 jumlahnya. Nah, ini katakan 99 Asmaul Husna. Maka dia dihalalkan karena ada sifat itu di diri kita. Nah, jadi yang tidak dihalalkan yang tidak ada dalam diri kita. Nah, itu. Jadi itu yang dikatakan tasbih, dan itu pun punya ketentuan. Kenapa dia 99? Kenapa dibatasi 33 kali 3? Dan itu harus tahu makna-makna hakikatnya. Begitu, Khalifah. Tadi ada Buya sampaikan mengenai memahami sifat-sifat Allah pada diri. Nah, pertanyaan selanjutnya yang ingin saya pertanyakan, kalau memahami sifat-sifat Allah diri berarti kita mengenal, begitu ya? Artinya mengenal Allah lah. Iya, iya. Sesuai dengan majelis zikir kita ini, Ma'rifatullah. Iya. Dahulu mana antara mengenali dengan mengingat? Sementara mengingat dalam konteks akal tadi itu kan tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun, karena bagaimana mengingat kalau kita tidak pernah melihat sesuatu yang harus kita ingat, terutama dalam ini Allah itu sendiri. Iya. Nah, lalu bagaimana antara mengingat dengan mengenal ini, Bu ya? Ya. Kaitannya. Secara akal, secara amaliyah memang kita kalau memiliki potensi akal yang bekalan jasad, itu memang harus mengenal dulu baru melihat. Tapi secara ibadah, mengenal Allah bukan berkenalan dengan Allah. Nah, mengenal Allah ini beda dengan kita mengenal sesuatu benda. Jadi mengenal Allah setelah kita kenal Allah, tidak mampu mata melihat, tidak mampu lagi bibir berkata, disitulah akhirul kalam jatuh kepada zikir, hanya ingatan yang bisa. Nah, di sini diawali oleh mengingat Allah, barulah kita mengenal Allah. Kenapa kita? Bagaimana cara mengingat Allah? Disinilah yang dikatakan tauhid. Seseorang harus memiliki guru mursyid membimbing. Nanti guru mursyid ini akan membuka tabir kaji dari ada, dari wujud sampai dia mewujud, memenuhi syarat untuk dikenal, halal, dihalalkan untuk dikenal. Jadi zikrullah yang sebenarnya itu turunnya kaji dari seorang guru yang akan membuat seseorang itu murid yang mengingat perjalanan Allah sebelum dia mengenal Allah. Dari tiada menjadi ada. Nah, kira-kira begitu. Tapi kalau dia tidak memiliki guru mursyid yang berhak mencapai titik kaji tentang ilahiyah, tauhid ilahiyah, dia tidak akan mampu mengingat Allah dengan bekal apapun. Amalan apapun tidak akan mampu menyampaikan ingatan seseorang kepada Allah. Di hadits qudsi Allah sudah katakan, tidak ada yang mampu mengingatku melainkan diriku sendiri. Arti diriku sendiri itu apa? Kalau kita sudah tahu mana sifat-sifat Allah pada diri, itu yang dikatakan sifatnya yang mampu mengingatnya. Itu yang dikatakan hanya diriku yang mampu mengingat. Begitu, Pak. Kalau di kaji dalam tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan ibadah itu ya, ini kan makom-makom ma'rifatullah dalam ibadah zikirnya. Yang ingin saya pertanyakan kembali, dapatkah seorang awam sekalipun bisa menjalani zikir-zikir seperti itu yang sifatnya dia jalankan sendiri? Dan kalau memang harus mencari seorang guru, apakah persyaratan-persyaratannya yang dalam konteks kemursydan ini ada yang harus dijalani dan ada yang tidak boleh dijalani? Mohon petunjuk ya, Bu. Iya, begini. Seseorang harus menjalankan rukun adab hakikat dulu, yaitu mencapai hak
mendapatkan hak atau baiat atau halalnya sebuah ilmu di dirinya, perantara tauhidnya adalah baiat dulu. Nanti dia akan dibaiat oleh guru mursyidnya, dihalalkan dan diberikan hak, dimunajatkan kepada Allah. Nah, itu tahap pertama. Barulah ada hak bagi dia untuk mempelajari. Tidak bisa, karena apa? Murid itu dia akan mendapatkan sebuah ibadah atau tafakkur dalam pelajaran, tapi siapa yang bertanggung jawab kepada ma'rifat yang sedang berjalan? Untuk menjaga ma'rifat seorang murid, itulah mursyid. Jadi tidak semua ulama memiliki kemampuan menjaga ma'rifat seorang murid yang sedang melaksanakan tafakkur dari gangguan iblis, godaan setan dan makhluk-makhluk lain. Maka dia harus menyerahkan diri dulu kepada seorang mursyid. Nah, di sini dia dapat untuk mendapatkan halal, hak. Nah, itu wajib dilaksanakan. Jadi seperti muqamat ini. Nah, secara tasawuf kita tahu ini adalah makom diri atau muqamat, makom amalan. Nah, kenapa? Karena ini adalah salah satu adab tasawuf yang harus dilaksanakan seseorang untuk masuk kepada alam makom. Jadi kajian itu namanya makom. Jadi kalau kita berbicara soal ilmu tauhid, ilmu tasawuf, itu diwajibkan satu jalan. Orang yang mendapatkan tasawuf harus bertauhid. Tasawuf itu cara menjalankan. Nah, tauhid kemana dijalankan. Nah, begitu. Jadi tidak bisa dilaksanakan sendiri-sendiri. Oh, jadi begitu ya? Ya, dan harus dipantau oleh guru mursyid. Dia harus terjadi dulu hubungan batin antara mursyid dengan salik atau muridnya. Tingkatannya salik. Begitu. Jadi, ternyata tanpa ada bimbingan seorang mursyid untuk mencapai tingkatan zikir-zikir tertentu ataupun mengenal apa yang seharusnya dipahami terlebih dahulu, itu bisa dikatakan akan tersesat. Bisa dikatakan seperti itu ya? Ya, pasti tersesat. Dia tidak tahu yang datang itu jin, setan, iblis, malaikat. Dia tidak akan tahu karena belum ada arahan dan penjagaan dari guru mursyidnya. Bahkan mungkin kalau dia melihat cahaya Allah itu dikatakan seperti matahari. Jadi mana cahaya ini dia belum paham. Nah, di sini dia harus tidak boleh lepas atau tidak boleh jauh dari guru mursyidnya. Gitu, Pak. Konsep tidak jauh ini 24 jam kah dalam keseharian atau bagaimana nih Bu? Atau harus sering hadir atau bagaimana ini? Mohon penjelasan lebih. Itu kembali kepada peraturan yang dibuat oleh atau adab yang dibuat oleh mursyid itu sendiri. Oh begitu. Kalau metode belajar itu kan menyesuaikan dengan kemampuan diri murid itu. Yang penting hubungannya adalah baiat itu dalam segi amaliyah dan ibadahnya. Di saat dia mengerjakan, dia minta izin, dan setelah dia mengadakan perbuatan ibadah zikir tadi, dia harus melaksanakan tawajuh. Tawajuh itu ditahlilkan oleh guru umpamanya seminggu sekali untuk dipasangkan dan dimatangkan ke dalam dirinya. Jadi kalau ada orang mengamalkan jauh dari mursyid dan tidak bisa bertawajuh, itu ibadahnya sudah sesat. Oh begitu ya. Ya, umpamanya malam Jumat kita tawajuh untuk menghalalkan 6 hari yang diamalkan tadi. Ya, ya. Dan dimuzakarohkan dan menerima wawasan lagi untuk masuk ke dalam muqamat, kelambu atau tafakurnya. Boleh dilaksanakan di rumah, tapi di bawah pantauan. Oh, Begitu. Dan jadwalnya sudah ditentukan oleh guru mursyid. Jadi kembali tergantung guru mursyidnya. Gitu. Umpamanya muridnya jauh di Malaysia, tapi dia berkoordinasi dan menjalankan peraturan. Nah, gitu. Dan dia
bertawadhu sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Nah, begitu. Kalau tingkatan ibadah zikir ini Bu, ya, ada lagi nih Bu. Adakah golongan-golongan yang tertentu dalam ibadah zikir ini, atau lebih pasnya susunan dari zikir itu sendiri untuk mencapai apa yang diharapkan seorang mursyid itu? Misalkan dari tahapan awal harus begini, zikir ini. Apakah memang seperti itu susunannya, atau memang hanya zikir-zikir biasa saja gitu ya? Ya, sebetulnya begini. Ini kan ilmu tauhid. Zikir itu kan sifatnya akan mencapai tingkat kewahidan Allah pada dirinya, tingkat menyatu. Jadi kita harus memperkenalkan juga mana sifat yang berzikir itu pada diri kita. Jangan hanya kita berpikir apa yang dizikirkan, tapi kita tidak berpikir siapa yang berzikir. Mana sifat-sifat Allah pada diri. Nah, kalau yang dikatakan sifat Allah pada diri yang tidak berurat dan tidak berdarah, nah itu sifat-sifat Allah pada diri, tidak berurat, tidak berdarah. Itu sifat Allah. Apa itu? Seperti jasad pegangan nurani. Nah, rohani ini, rohani pegangan Muhammad, perwalian. Jasad pegangan Adam. Sementara nyawa adalah pegangan batin, pegangan Allah. Jadi kalau nurani, rohani dan diri rabbani atau diri batin, itu diri sifat. Nah, itu yang mampu mengingat Allah. Nah, di dalam zikir tadi ada tingkatan fizat dan fisifat. Kalau rohani itu tingkatannya zikir fizat. Kalau nurani pegangan jasad itu tingkatan fisifat. Nah, inilah yang harus terungkap dalam masa fana. Kalau memang zikirnya sudah menuju ke situ, maka dia akan paham seseorang itu akan petunjuk-petunjuk Allah tadi. Oh gitu. Makanya ada tingkatan mursyid. Ini tidak sembarang ulama yang mampu mengawasi zikir. Tapi kalau mengawasi orang bertasbih melalui kalam, itu bisa saja kelihatan orangnya. Tapi yang mengganggu, yang membatalkan afdolnya, membatalkan mabrurnya, itu harus memiliki seorang mursyid. Ya. Nah, jadi tidak bisa dilaksanakan dengan metode ibadah amaliyah. Memang harus budak ibadah. Zikir ini dinamakan, ibadah ini dinamakan zikir wukuf. Nah, zikir wukuf itu zikir yang tidak mempergunakan tubuh, tapi semata-mata hanya rohani. Nah, inilah menuju fana. Kalau sudah zikir menuju fana, hilang rasa melihat, hilang rasa mendengar, hilang rasa diri, dan hilang rasa semuanya, melainkan hanya hadir Allah semata. Nah, disinilah akan tersambung batinnya dengan batin Allah. Nah, inilah zikrullah tadi. Nah, sudah zikirnya berarti tenggelam ruh kepada nur, hilang jasad, hilang. Tenggelam nur kepada zat, hilang segala sifat. Tenggelam zat kepada batin, disinilah yang dikatakan suatu munajat ilahi anta maksudi tadi. Jadi kalau dia belum bisa belajar ilahi anta maksudi, dia tidak akan bisa mengalami proses getaran atau lahut zikir. Begitu Ya. Selanjutnya ada di dalam Al-Quran itu disebutkan Allah Ta'ala fil Quranil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimi sholata li zikri. Dirikanlah sholat dan berzikirlah. Kaitan sholat dengan zikir ini, Bu ya. Ini bagaimana? Apa zikir ini setelah kita melakukan sholat kita zikir atau bisa, atau setelah sholat langsung kita berzikir, atau bagaimana nih, Bu ya? Mohon petunjuk gitu. Iya. Jadi begini. Surat Taha jelas sangat, ya. Jelas sangat bahwa iqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat. Sebetulnya sholat itu juga zikir. Oh, gitu. Tapi zikir tidak sholat. Nah gitu. Kalau orang sudah mengingat Allah,
Kenapa sholat itu zikir? Karena fardu ain. Fardu itu wajib, ain itu atau mata atau melihat, menyaksikan. Nah, setelah dia menyaksikan, dia pasti ingat. Nah, inilah yang harus diingatnya setelah sholat. Oh, begitu. Bagaimana perjalanan hakikat sholat tadi? Nah, itulah yang dia zikirkan. Dia sucikan perjalanan sholatnya setelah dia melaksanakan ibadah langsung. Nah, ini yang dikatakan berzikir. Zikirnya itu bukan sholat itu yang dizikirkan. Zikirkan, sucikan wuduknya, sucikan semuanya sampai salam. Jadi perbuatan itu, perbuatan hakikatnya itu disucikan. Nah, ini yang dimaksud Allah, iqimis salatan li zikri. Nah, kalau dia tidak sucikan, maka itu dinamakan putus ibadah. Berarti sholat itu sudah berakhir dengan salam. Sisanya kehidupannya kafir. Tapi kalau selalu dia ingat Allah, selesai sholat, dia zikir, dan dia susah melupakan apa yang dia ingat tadi. Ini fardu ain. Maka selama-lamanya sampai datang waktu sholat lagi, dia tetap ingat Allah. Oh, gitu. Jadi itulah kenapa di Al-Quran sendiri disebutkan kini sholatul zikri, ya. Karena setelah sholat itu kita mengingat hakikat dari perbuatan sholat itu sendiri, kan gitu ya. Nah, ada perbedaan dengan zikir-zikir khusus yang awal tadi Bu ya sampaikan antara zikir setelah sholat ini dengan zikir khusus itu Bu ya. Pada istilahnya kan sama-sama mengingat Bu ya. Tapi kalau di zikir setelah sholat ini kan mengingat semua hakikat perbuatan sholat. Tapi kalau di zikir khusus seperti dari awal Bu ya sampaikan itu untuk mencapai kodat kalau tidak salah tadi saya dengar ya, seperti itu ya. Nah, kesamaan antara zikir dengan zikir yang khusus ini dengan zikir, saya katakan khusus lah karena ini kan bukan yang setelah sholat ini ya, pertama zikir-zikir tertentu. Ini kesamaannya dalam hal mengingatnya atau dalam konteks apa ini ya? Kalau dikatakan ini sama-sama mengingat, atau ini beda Bu ya, atau bagaimana ya? Mau penjelasannya? Iya. Kalau zikir yang dilakukan setelah sholat itu akan membuat seseorang itu mulazamatu zikri. Dia akan terus ingat. Itu akibat dari zikir itu dia akan selalu ingat. Karena apa? Gerakan itu sangat ajaib dan sangat keramat. Ilmu sholat itu sangat keramat dan susah dilupakan. Tapi kalau sholat dia tinggalkan, dia pergi dengan akalnya dia tinggalkan, berarti dia belum belajar ilmu sholat. Fardu ainnya belum berlaku. Tidak ada yang dia saksikan. Bagaimana dia ingat? Oh begitu. Nah gitu. Kalau ibadah-ibadah lain itu ibadah sifat. Nah, ibadah sifatnya adalah ma'rifatur ruh, bukan ma'rifatullah. Ma'rifatur ruh untuk mendekatkan diri dia kepada Allah. Tapi kalau zikir sahadah, zikir selesai sholat, ya kan ada tingkatan-tingkatannya itu. Nah, di sini akan susah dia melupakan. Gitu. Tapi setelah dia mengerti ilmu sholat. Tapi kalau zikir ibadah, karena proses membersihkan hati dengan masa takhali dalam istilah tasawuf, tarekat, mensucikan hati dan mengisi hati dan memperjalankan hati itu dengan zikir. Itu ibadah. Nah, sa'adiyah. Tapi kalau syahadah itu perbuatan sifat Allah yang kepada Allah itu sendiri yang susah kita lupakan. Itu dinamakan sholat. Shin la to. Shin nas manusia, la itu alam, to itu ibadah. Jadi manusia itu memang sudah jadi alam ibadahnya Allah. Jadi azan itu bukan telinga lagi yang mendengar, tapi sudah panggilan dari dalam. Nah, seperti itu. Jadi ada dua potensi zikir, satu tasbih sifatnya sa'adiyah dan satu zikir sifatnya syahadah langsung. Begitu. Salam. Jadi yang sa'adiyah ini lebih dikatakan mungkin cocoknya amal ya Bu ya.
Ya, seperti itu. betul, betul, amal. Sementara yang zikir atau mengingat ini itu masuk kriteria ibadah. Ibadah, ya. Berarti amal ibadah ya Bu ya. Amal ibadah. Pas sekali dengan apa yang memang kami harapkan pada kesempatan kali ini untuk memahami perbuatan zikir dalam kriteria amal, perbuatan zikir dalam kriteria ibadah, atau persamaannya atau bisa dikatakan perbedaannya juga. Kalau dikatakan di dalam konteks amal itu dikatakan tasbih, bertasbih. Iya. Kalau dengan dikatakan ibadah itulah yang zikir, sebenarnya zikir ya. Ya, begitulah kira-kira. Jadi jangan kita samakan bertasbih dengan berzikir, berucap dengan mengingat. Nah, kalau sudah mengingat, tidak ada lagi yang diucapkan. Nah, dan mengingat sambil berucap juga tidak bisa. Nah, contoh umpamanya kita jumlahnya 100 yang kita ingat sebuah benda. Nah, ini bagaimana mensinkronkannya? Ini harus dihitung 100, ini harus diingat. Ini mustahil akan menyambung. Nah, maka tidak akan pernah sama. Nah, kalau secara sunnah, ustadz-ustadz sekarang banyak berpikiran mempermudah. Ya, kalaupun zohir itu datangnya dari batin juga. Nah, kan gitu. Tetapi dalam penyaksian tidak akan bisa seperti itu. Mengingat dengan berucap tidak akan pernah bisa disamakan. Contoh, kita umpamanya kalau kita masuk alam tasbih, kita harus masuk alam falakiyah. Falakiyah itu hitungan. Tidak boleh lepas dari hitungan. Zikir qalbi 5.000. Zikir daripada latifah 1.000. Zikir istighfar 6.000. Nah, ini kalau dalam tarekat pakai batu, ya. Dan ini sudah menarik perhatian kepada tujuan zikir. Zikir itu hakikat. Gitu. Sementara bilangan dan jumlah tadi adalah syariat. Nah, jadi itu perbedaan di situ. Dalam praktek dia akan berbeda. Tapi kalau dalam himbauan bisa saja sama. Contoh orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya panggilan Allah, yang datang manusia. Ya kan? Nah, jadi apakah manusia itu namanya Allahu Akbar? Tidak kan? Nah, berarti dia harus kaji dulu. Apa potensi itu di dirinya? Itu yang dihadirkannya ke masjid. Nah, sama dengan berzikir. Dia harus tahu siapa yang berzikir. Jangan hanya tahu apa yang harus dizikirkan. Contoh Allah, Allah, Allah. Kalau kalimat gampang kita sebut dengan Allah. Terus yang kita ingat apa? Boleh Allah ini diperumpamakan. Nah, itu yang zikir. Makanya husnanya itu dipegang oleh sifat. Sifat-sifat Allah di diri manusia itu yang husna. Kalau yang asma, aku ingin dipanggil Allah. Itu katanya di hadits qudsi. Gitu, ya. Jadi jangan mengingat namanya, tapi ingat dirinya, husnanya gitu. Ya, begitu kira-kira. Alhamdulillah ya. Untuk dalam khususnya dalam pendalaman ini, banyak diantara jemaah kawan itu adalah beberapa yang bertanya gitu kan, terutama menetapkan sebuah ma'rifat di dalam zikir. Kalau dikatakan memang sebuah pensaksian, karena mengingat ini kan harus menyaksikan juga ya. Berpedoman pada apakah apabila seseorang mendapatkan sebuah amalan ayat, ya hanya mengingat tapi tidak tahu apa yang diingat. Apakah harus dikaji terlebih dahulu ayatnya atau dikaji dahulu wawasannya? Ini bagaimana pengertiannya? Ya, jadi kita harus memiliki dulu wawasan-wawasan tentang kajian diri. Oh begitu. Ya, harus memiliki wawasan kajian diri. Kenapa? Pada saat taatnya, diri itu yang akan tenggelam dalam diri menuju si pemilik diri. Nah, jadi disinilah ada bahasa khusyuk dan fana. Kalau di sholat namanya khusyuk,
di zikir namanya. Nah, jadi mudah-mudahan kalau kita sudah punya pengalaman ke situ, wawasan hakikat tentang kajian diri, itu lebih mudah kan untuk zikir. Gitu. Jadi insya Allah begitu. Mungkin di lain waktu kita akan teruskan lagi karena jadwal ibadahnya sudah masuk untuk taklim pada hari ini. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Terima kasih atas penjelasannya tadi. Mungkin dalam atau saat sekarang ini memang baru atau itu yang terpikir atau setelah saya kaji, dan itu yang sepertinya perlu saya sampaikan karena keingintahuan saya. Rupanya ada juga dari jemaah dan mungkin juga jemaah yang menyaksikan channel ini pun ada yang bertanya-tanya. Saya harapkan apabila masih kurang dalam asupan atau masukan yang tadi disampaikan dan sudah dijelaskan oleh beliau, bisalah kiranya hadir di Majelis Zikir Marifatullah yang beralamat di Jalan Muara Bari 2, RT 10 RW 1, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Jadi demikianlah hadirin jemaah sekalian yang sama-sama menyaksikan Mujakaro pada kesempatan kali ini, yang langsung dijelaskan semua pertanyaan oleh guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khoridi yang berasal dari Sumatera Barat, yang tepatnya di Pasaman Timur, Kecamatan Lubuk Sikaping. Kiranya demikianlah kesempatan kita Mujakaro yang nanti akan disusul atau dilanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang lain dalam waktu yang memang ada langkahnya dari Allah dan diberikan usia dan hikmat amat oleh Allah. Insyaallah semoga apa yang tadi disampaikan menjadi sebuah berkahan bagi kita semua, menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menjalankan amal ibadah menuju Allah itu sendiri. Insyaallah. Kira demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.